Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok FG1 ingin menjelaskan mengenai program kreativitas mahasiswa kami, yaitu penerapan teknologi dalam bank sampah dalam bidang kegiatan PKM Gagasan Tertulis. Teknologi adalah sebuah tahapan yang memiliki nilai tambah untuk menghasilkan suatu produk dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap kegiatan manusia, sehingga bisa ditransformasikan ke dalam produk, proses, jasa, dan struktur praktis. Kami di sini ingin memenuhi PKM Gagasan Tertulis yang akan menjelaskan seputar bank sampah. Bank sampah adalah konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan, tapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Meskipun begitu, pemahaman warga dalam melakukan pemilahan sampah masih sangat minim. Oleh karena itu, kami ingin mencoba menerapkan bagaimana bank sampah dan penerapan teknologi menjadi unsur kesatuan yang membangun lingkungan bersih, hijau, dan sehat. Manfaat yang kami harapkan dengan adanya program ini diantaranya meningkatnya minat masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, berkurangnya sampah di lingkungan sekitar masyarakat, hingga meningkatnya minat masyarakat terhadap program bank sampah. Gagasan, kondisi pencetus gagasan. Sampah merupakan permasalahan yang sudah lumrah di Indonesia. Tidak hanya Indonesia, melainkan juga berbagai negara di dunia. Hal ini diketahui dari penelitian oleh Jenna Erjambek dari University of Georgia. Ia menyatakan bahwa pada tahun 2010 ada 275 juta ton sampah plastik yang dihasilkan di seluruh dunia. Sekitar 4,8 hingga 12,7 juta ton diantaranya terbuang dan mencemari laut. Indonesia memiliki populasi pesisir sebesar 187,2 juta yang setiap tahunnya menghasilkan 3,22 juta ton sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik. Tingginya tingkat pertumbuhan populasi sampah dapat menyebabkan berbagai masalah serius seperti pencemaran lingkungan, masalah kebersihan, merusak keestetikaan kawasan kota ataupun desa, serta masalah kesehatan masyarakat seperti adanya penyakit malaria, demam berdarah, diare, gatal-gatal hingga gangguan pernafasan. Solusi yang pernah ditawarkan. Pertama ada bank sampah yang pada dasarnya merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan, tetapi yang ditabung bukanlah uang melainkan sampah. Yang kedua ada 3R, yaitu reuse, reduce, recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah, dan recycle berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk yang bermanfaat. Yang ketiga ada inovasi tong sampah pintar dengan perintah suara yang merupakan suatu bentuk purwarupa berbasis teknologi Arduino Uno, di mana tong sampah akan bergerak menuju lokasi yang memberikan perintah dan tutup sampah akan terbuka secara otomatis ketika tangan mendekati tong sampah. Yang terakhir ada refill station yang merupakan suatu inovasi untuk mengurangi produksi kemasan sekali pakai, di mana kemasan dapat digunakan berkali-kali tanpa takut akan risiko penyakit dan tentunya mengurangi sampah kemasan. Nah, selanjutnya gagasan yang diajukan. Kerangka konseptual rancangan ini yaitu yang pertama, merancang kampanye penggunaan sampah baik di media sosial ataupun media platform online digital lainnya, di mana pada dewasa ini sering kita jumpai berbagai kampanye atau campaign di berbagai media sosial. Oleh karena itu, melalui kampanye, promosi, dan edukasi mengenai bank sampah di media sosial ataupun platform online, diharapkan adanya kesadaran dari khalayak publik untuk mulai menggunakan sistem bank sampah dan lebih aware terhadap kesehatan lingkungan dan masyarakat. Menggabungkan ide bank sampah dengan teknologi vending machine. Dengan adanya kemajuan iptek, sudah sewajarnya jika manusia memanfaatkan hal tersebut untuk memudahkan kehidupan sehari-hari. Vending machine sampah merupakan sebuah alat layaknya vending machine minuman yang sudah ada saat ini, di mana konsumen menukar uang dengan sebotol produk minuman, hanya saja cara kerjanya dibalik. Lebih dikenal dengan sebutan reverse vending machine, alat tersebut akan menerima sampah seperti botol plastik dengan kuantitas tertentu, lalu ditukarkan dengan sejumlah uang yang nominalnya sudah ditentukan. Di dalam vending machine tersebut, sampah akan dipilah secara otomatis sesuai dengan jenis sampahnya seperti sampah plastik atau limbah organik. Pihak-pihak yang dapat membantu. Pertama adalah produsen vending machine. Peran utama produsen vending machine adalah membuat dan menyiapkan teknologi yang dibutuhkan agar ide gagasan ini terrealisasikan. Kedua, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun, dan Berbahaya.
Sesuai dengan pasal 763, 766, dan 785, Ditjen PSLB 3 dapat membantu merumuskan kebijakan, menyusun SOP, koordinasi pelaksanaan dan kepegawaian, dan juga pemberian bimbingan teknis dan supervisi. Ketiga, pemerintah daerah dan kota setempat. Pemerintah daerah dan kota setempat dapat membantu mensosialisasikan program bank sampah kepada masyarakat yang bekerja dan berdomisili di daerahnya masing-masing. Tidak hanya itu, pemerintah daerah dan kota juga dapat membantu mengembangkan ide bank sampah dengan teknologi pemilah sampah secara otomatis dengan sumber daya yang dimilikinya. Langkah-langkah strategis. Langkah strategis yang perlu direncanakan dengan matang agar gagasan ini dapat terrealisasikan dengan baik adalah pertama, memberitahukan ide gagasan kepada semua pihak yang terlibat. Tahap kedua, mengembangkan kerjasama dan agenda karena kompleksnya masalah yang akan dihadapi dalam pengerjaan gagasan ini. Tahap ketiga, melakukan sosialisasi secara luas melalui seluruh media yang tersedia seperti televisi, radio, baliho, dan sosial media mengenai gagasan ini serta menggerakkan pihak-pihak yang terlibat. Tahap terakhir, evaluasi, monitoring, koordinasi, dan pembelajaran. Kesulitan serta pengalaman yang didapat dalam merancang dan melaksanakan ide gagasan ini agar menjadi pembelajaran untuk sistem dan model yang akan datang. Teknik implementasi. Permasalahan sampah sangat umum terjadi di beberapa negara berkembang, termasuk di negara Indonesia. Karena beberapa kota di Indonesia belum mampu menangani permasalahan sampah yang semakin hari semakin berat dikarenakan produksinya yang semakin meningkat. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019 menyatakan bahwa Indonesia menghasilkan sedikitnya 64 juta ton timbunan sampah setiap tahunnya. Berdasarkan data tersebut, sekitar 60% sampah diangkut dan ditimbun ke TPA, 10% sampah didaur ulang, sedangkan 30% lainnya tidak dikelola dan mencemari lingkungan. Terdapat sekitar 4,2 juta ton sampah di Indonesia yang tidak terkelola. Untuk itu, diperlukannya konsep pengelolaan sampah yang ideal, dan untuk mewujudkannya diperlukan suatu perencanaan atau strategi yang diharapkan menjadi acuan dalam pengelolaan sampah di suatu wilayah. Perencanaan yang dilakukan untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di lingkungan masyarakat adalah dengan diterapkannya sistem bank sampah pada lingkungan yang kurang mampu menangani permasalahan sampah. Bank sampah merupakan strategi dalam pengelolaan sampah dengan cara memilah sampah kering yang sekiranya dapat didaur ulang yang memiliki manajemen layaknya perbankan, tetapi yang ditabung bukanlah uang, melainkan sampah. Tahapan pertama yang dilakukan dalam penerapan sistem bank sampah adalah dengan melakukan pengamatan langsung di lingkungan sekitar. Tujuan dilakukannya pengamatan langsung adalah untuk mencari wilayah mana yang sekiranya kurang mampu dalam menangani permasalahan sampah. Setelah warga setempat telah setuju untuk melaksanakan sistem bank sampah di lingkungannya, diperlukan pertemuan lanjutan untuk memberikan sosialisasi mengenai pengenalan dan pengetahuan dasar kepada warga setempat mengenai bank sampah. Selanjutnya dilakukan penjelasan secara rinci mekanisme kerja bank sampah dan keuntungan apa yang akan didapatkan apabila melaksanakan sistem bank sampah tersebut. Prediksi hasil. Apabila gagasan dapat diimplementasikan dengan baik, maka dapat diprediksi bahwa ide dan gagasan kami tepat, sehingga dapat menghasilkan yang pertama adalah mengurangi jumlah sampah yang tidak terkelola dengan baik di lingkungan masyarakat. Yang kedua, membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih dan sehat. Yang ketiga, membantu dalam pemilahan sampah yang sekiranya mampu untuk didaur ulang menjadi sesuatu yang lebih berguna. Yang keempat, membantu kelancaran serta mempermudah bukan hanya kehidupan manusia, namun alam dan makhluk hidup lainnya. Yang kelima adalah berkontribusi dalam menciptakan bumi yang lebih baik untuk masa kini dan masa yang akan datang. Dan yang keenam adalah kita ikut berkontribusi dalam perkembangan teknologi yang ada dalam sejarah kehidupan manusia.